Saya orang Bajo, orang tua juga suku Bajo. Kita namanya itu mencari ikan itu, mencari kehidupan itu yang di laut kalau dia orang Bajo. Ya jadi laut itu adalah kehidupan kami. Kita dulu mancingnya biasa di tidak jauh dari pemukiman kita, dari desanya kita. Karena ikannya masih banyak lah. Karena pengaruhnya ada tambang, mungkin limbah-limbahnya itu tanahnya pada turun ke laut. Pada saat musim hujan itu ya air yang keruhnya itu dari pinggir pantai itu ya menghampiri sampai 5-6 ribu meter itu. Susah ikan, Jangan mau dijual untuk ikan sayur saya setengah mati. Jadi kita mancingnya gimana, mau lihat saja karang di bawah, nggak bisa kelihatan. Jadi ya kita mancingnya itu harus keluar jauh. Kita nelayannya itu bahkan perongkosannya lebih banyak dibandingkan sebelum ada tambang. Nah dulu itu kalau mancing ya kadang dapat sampai 800, 1 juta. Ya sekarang itu 100.000 pun agak setengah mati. Saya lahir di sini, Pak. Kalau di sini mayoritas petani, Pak. Sebenarnya tambang pertama masuk itu, Pak, kalau untuk pekerjaan sih alhamdulillah banyak yang kerja di perusahaan, tapi apa ya? Untuk lingkungan merusak, Pak. Di desa kami ini untuk MCK kami masih menggunakan air sungai, tetapi setelah ada tambang kami tidak bisa menggunakannya karena airnya terlalu keruh dan bercampur limbah. Harus mikir kemana lagi. Kemarin saya sempat sih minta sumur bor tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Di sini mahal, Pak, sumur bor. Satu mata itu 3 juta aja belum tentu ada. Sungai Pilar Kilo 1 ini tadinya besar sungainya buat mancing. Kita mancing di sini banyak ikan. Sekarang sungainya ini airnya tidak bagus lagi, ikannya mati. Bahkan kalau dulu bisa dipakai buat dikonsumsi air ini, sekarang tidak bisa. Kalau tambang itu bagaimana lah cerita lah, yang buntung, yang hendak untung seperti orang kampung sini lah. Ada sawah, bulan 12 sudah hujan ya. Karena hasil batu bara itu kan panas, turun tu ke bendung air, turun ke sawah semua, sangkut semua lagi itu. Karena airnya tu waktu hujan hitam air. Jadi kalau minta Pak Piah, yang perlu Pak Piah lah, bendung air lah yang tutup. Harus tutup. Gini Pak Kecil, jadi tidak lama ada tambang, lumpurnya turun ke sana semua. Ke sini, lumpur. Karena airnya ke sawah semua. Inilah gara-gara nggak ada ditutup bendung air ini. Ini yang sudah jadi kemarin sekitar lebih kurang 2,5 hektar yang bendungannya penuh dengan lumpur ini. Kan sudah
kita lihat semua. Ini makanya kita mohon sama perusahaan dan pemerintah, mohon ini dibantu. Tengok, lumpur. Kalau masuk gerbang mati di sini. Ini lumpur 2 kilo lebih tu. Harus tutup kamar. Sawah kami yang di Mata Lembu itu, Pak, dia datangnya sewaktu-waktu, walaupun panas kayak gini, tapi sewaktu-waktu itu langsung banjir. Itu airnya kayak yang berkilauan minyak-minyak kayak gitu. Jadi kami tuh bingung, sampai kadang-kadang padi itu nggak bisa putih, coklat kayak gitu. Kadang bau kayak apa ya, pokoknya bau lah padinya itu. Kalau sawah ini dari sungai kayaknya sekitar 3 meter deh. Ini kan, nah 3 meter dari pinggiran sawah ke sungai, itu sungai besar, sungainya. Jadi kalau begitu di sana nambang, limbah turunnya ke sini baru masuk ke sawah. Ini setiap 1 tahun kan 3 kali panen. Nah kan per 3 bulan sekali. Nah hasilnya ini luar biasa. Sebelum ada dampaknya batu bara sebelum mereka masuk. Nah sekarang setelah mereka masuk, ya ini bukannya tambah berhasil malah rugi ya ini jadinya. Sekarang nggak bisa ditanam nih. Nah mereka kan yang mereka nambang ini kan di atas. Nah jadi yang sungai di bawah ini jangankan sungai kecil, sungai besar juga kena. Bahkan sungai besar itu kalau memang pas ndak waktu banjir ndak bisa diapa kayak susu sudah. Kalau manfaatnya sih ada, tambang-tambang yang ada di sekitar desa kami itu ya penghasilan per bulannya pasti ada dari perusahaan, contohnya itu royalti, tapi ya dampaknya itu banyak. Awalnya induk air desa Boidinggi itu sekitaran sini. Lihat sendiri saja, tidak usah cerita bagaimana proses penambangannya. OB-nya kalau sudah dibuang di kali. Tidak punya jarak. Lihat OB-nya berjatuhan di kali. Dan itu jarak tidak disepakati sama masyarakat desa Boidinggi. Karena permintaan kami bukan 50 meter, yang kami minta 200. Paling kurang 150. Tapi perusahaan tidak pernah peduli dengan hal itu. Jadi untuk sekarang air kami warga Boidinggi merasa terancam dengan air bersih kami sekarang. Sebelum masuknya tambang ini ya lumpur bersih, ini kali bersih, bukan begini posisinya. Kayunya nggak amburador begini juga. Itu bukan lagi air terjun, tapi sudah lumpur terjun. Kami pernah musyawarah menyangkut masalah AMDAL. Kalau perusahaan berbicara AMDAL, kalau dibayangkan lumayan bagus caranya mereka menata cara-cara aktivitas mereka, kerja mereka. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang dibahas di tempat rapat itu. Kalau untuk kami di Desa Boidinggi, kalau musim-musim panas seperti ini, debunya itu ya boleh dikata lumayan, hampir sama seperti awan kelihatannya itu. Nah, sehingga kalau musim panas itu kami mandi debu. Tapi kalau di musim hujan itu mandi lumpur. Di seluruh kampung kami masih senang-senang, masih bisa-bisa saja Pak waktu sebelum ada tambang. Tapi setelah ada tambang ini semua masyarakat resah Pak.
kan di atas itu ada septi yang tempat menampung air. Nah, setelah itu kejadiannya langsung dia meluap begitu, langsung jatuh satu kali. Kayak gempa yang turun itu. Kita tidak tahu apakah ini banjir karena hujannya tidak terlalu deras, mungkin longsor atau bagaimana, saya tidak tahu itu bagaimana longsor. Untung tidak terkena ini dinding rumah karena ada kayak tempat jatuh air. Kalau di bulan, karena 3 bulan di sini musim hujan. Sudah begitu juga banjirnya, Pak. Setinggi apa tadi airnya, Bu? Sampai di mana? Sampai di sini, kalau kita jalan sini sama sini. Oh, di dalam rumah setinggi itu. Kenakang itu baru pulang, saya punya kenakang itu namanya pulang. Jangan terlalu lama. Waktu aku berangkat mancing itu sama Ita pergi ke Sungai Beroa tuh, dia kan tadi airnya terang. Pas kita pergi ke Roh, berarti dampaknya limbah itu datangnya tidak nentu kapan-kapan datang. Terus ada terus perasaan kita sudah selesai ya. Ternyata sekarang bukannya malah bagus, malah parah. Nah kalau di sana, kalau di sini kayak apa? Sama aja Mbok Cum. Orang kalau hujan malah sungai itu kayak kopi susu. Kita usul dengan desa, bilang desa begini sudah di apa-apa, kita diam aja. Jadi ya bingung sudah caranya, ya begini aja, diam aja sudah. Kita berapa kali komunikasi ke perusahaan, tapi pihak perusahaan cuma mengabaikan begitu saja. Kita tidak ditanggapi, kita baru masuk ke Tambung, belum masuk aja, baru di jalan sudah ditanya security, sudah ditanyain mereka. Kita dibentak-bentak, ditanya iya. Spontanitas itu melakukan aksi, itu pun aksinya itu ya nggak ada yang anarkis. Hanya kita lakukan pemalangan supaya pihak perusahaan itu memberikan tanggapannya seperti apa dan mau memperbaiki apa sumber mata airnya kita. Nah, kita dibawa itu di polsek, ya kita diinterogasi selama kita di sana itu 3 hari, tapi diinterogasinya itu 1 hari. Sungai hingga saat ini menjadi dangkal, dan bila hujan air sumur kami menjadi keruh dan tidak bisa untuk konsumsi. Setelah pembuatan jalan holing tambang batubara, itu laporan saya. Laporan saya mendapat nomor 5678198. Cuma setelah di tanggal 2 Agustus 2021 di sini saya dapat SMS, laporan Anda yang berjudul pencemaran lingkungan hidup telah ditutup otomatis oleh sistem. Pasti beri kantor SDM ketemu dengan Pak Lauba, bagian divisi pengawasan untuk LB3 SDM. Tapi informasi dari Pak Lauba sih belum ada sama sekali informasi dari pusat atau dari span lapor tuh. Sini saya jelaskan. Kata-kata saya, selamat siang admin lapor. Saya ingin koordinasi kembali untuk tindak lanjut pengaduan saya pada tanggal 26 Juni 2021 lalu. Kok sampai sekarang tidak ada respon? Tindakan juga langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra. Kami kemarin sudah koordinasi ke pihak dinas DLH, tapi mereka katakan belum terima info apapun dari span lapor atau admin pusat mengenai pengaduan dari kami warga desa Buenaga. Bahasanya Pak Lauba sih suruh kita ngecek kembali ke span lapor, tapi ngomong sama siapa? Saya Solihin dari Lab Mill. Kita ada teman-teman lain dari LSM ya, dari Walhi.
Ada dari PSHK, ada dari Medikra, kemudian ada dari kawan-kawan ombudsman. Kemudian ombudsman ini adalah salah satu, nanti lebih jauh diperkenalkan, tapi saya antar saja. Beliau, lembaga ombudsman ini adalah terkait dengan komplain pelayanan publik. Jadi pelayanannya. Kalau untuk menyampaikan seperti lapor atau apa sejenisnya ke pihak lingkungan hidup, kami juga pernah sampaikan hal itu dan sampai sekarang tidak ada tanggapan. Pernah datang dari mereka yang ambil sampel kan, ambil sampel, cek laut, cek udara. Tapi kalau saya melihat tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena mereka mengambil sampel udara itu di musim hujan. Mereka mengambil sampel laut itu di musim panas. Mana ada air keruh di musim panas? Nah itu dia. Mereka sepakati juga Pak terkait masalah perbaikan jalan. Sampai hari ini kalau berapa dekade ini kemarin kami lihat jalan drainase, rabat jalan yang dari dana desa ini Pak. Iya, ini dari dana desa Pak yang kami anggarkan mulai dari tahun 2017. Nah ini yang rusak sampai hari ini Pak. Akibat dampaknya ini pertambangan ini. Patut kita juga mereka melakukan penyimpangan prosedur dalam melaksanakan pengawasan ini. Jadi ada dasar-dasarnya, sampaikan secara jelas. Nanti bisa menyurat ke ombudsman, kami tanggapi. Silakan sampaikan di kanalnya kami, ada 08112440, silakan laporkan. Ini jembatan, ini tidak bisa kita mau biarkan begitu saja karena aksesnya kami, jalan utama kami, terpaksa kami patung-patungan. Masyarakat Tuhan perbaiki. Nah, cuman itu pertimbangan besar lagi kalau kita mau anggarkan, mau bangun, jelas kita kena teguran lagi. Itu, ini contohnya Pak, ini kan rabat jalan semua, drainase sepanjang ke sana, ini. Iya. Nah, bisa lihat sendiri kondisinya bagaimana Bang. Kalau memang perusahaan betul-betul serius memperhatikan kesejahteraan, tidak usah kesejahteraan. Ini Pak. Melihat efek positif atau negatif dari yang terjadi saat ini, karena ini bukan bencana atau musibah alam, bukan Pak. Iya. Nah, ini akibat aktivitas dari alat berat mereka. Mau hancur ini pasak desa. Siapa nanti mau perbaiki? Kira-kira. Sementara kami sudah di warning dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini BPMD, kami sudah usulkan bagaimana Pak dengan kondisi infrastrukturnya kami ini yang sudah rusak. Tapi ini masukan dari mereka, bukan yang masukan. Ini final, sifatnya final. Sesuatu yang sudah dibangun tidak bisa dianggarkan lagi. Iya. Karena tidak mungkin pemerintah mau biayai itu terus. Terus. Makanya saya tadi bilang, kami dilema, maju kena, mundur kena. Kami dari pemerintah juga sudah lumayan juga memberikan bagaimana kita bisa bertemu dengan perusahaan terkait masalah terutama royalti ini sehingga dapat 700 lebih. Dapat dari pendidikan juga biar sedikitnya kesehatan apa semua. Tapi ini permintaannya kita dari pemerintah sesuai apa yang dia keluhkan masyarakat selama ini. Kalau bisa kasihan dinaikkan itu royalti. Kita punya pendapatan itu nanti 10 tongkang baru dikasih. Betul. Berarti 700.000 per bulan itu kira-kira mau diapakan itu uang 700.000? Bayangkan. Sampai sekarang itu belum ada dilihat oleh masyarakat ataupun pemerintah desa yang dinamakan itu dana bagi hasil. Tidak tahu, tidak ada. Tidak pernah dengar, tidak pernah cerita, tidak pernah dapat. Pemerintah daerah kita sudah berupaya semaksimal mungkin apa yang diterima dari pusat itu untuk kita kembalikan. Yang pertama bahwa setiap tahun Pak itu kami alokasikan untuk honor para desa itu seluruh Kalimantan Utara itu tahun ini hampir tiap tahun ini kurang lebih 50 miliar dari DBA itu. Begitu dana bagi hasil ini didistribusi lagi dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan dan desa,
Nah ini juga bisa jadi begitu, yang dapat mungkin tinggal puluhan juta yang sampai ke wilayah lingkar tambangnya, yang desa-desa yang beririsan dengan tambang. Kemudian dengan situasi Konut yang beberapa kali itu mengalami bencana banjir, itu menurut Bapak apakah itu relevan antara biaya penanggulangan bencana dengan faktor penyebab bencananya gitu, penerimaan dari faktor. Kalau saya ditanya Pak, itu pasti tidak imbang Pak. Oh, tidak imbang Pak ya? Tidak imbang, sangat tidak imbang. Iya. Bisa kita lihat tahun 2017 kemarin itu kan, kan banjir yang besar di sana. Tentunya pasti ada kena dampak dari itu. Ya. Kalau untuk kami masyarakat Desa Bodingi yang pada umumnya masyarakat lingkar tambang, kami minta dari pihak perusahaan supaya kita ada pertemuan dengan pihak Pemda, masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran Lasolo Kepulauan. Supaya bagaimana masalah dampak ini bisa kita antisipasi, bagaimana masalah debunya bisa kita atasi, dan lumpur-lumpur yang turun ke laut itu bisa berkurang lah begitu. Bagi saya, seharusnya pemerintah sebelum menerbitkan IUP harus mengkaji terlebih dahulu aspek-aspek yang berada di lingkungan ataupun wilayah yang masuk dalam izin usaha penambangan, karena di situ ada manusia yang hidup, Bang. Jangan cuma dilihat aja. Kasihan nasibnya rakyatnya. Itu aja harapan kami.